Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, ingin mempresentasikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang dari bahasa Melayu dapat melebar luas dalam negara Asia Tenggara yang sudah tersebar luas di wilayah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Menurut sejarawan yaitu Leonard Andaya, berdasarkan teori asal-usul bahasa Melayu yang dikemukakan oleh arkeolog Peter Bolwood dan Robert Blas. Bentuk paling kuno bahasa ini disebut juga Proto-Melayu Polinesia, yang diperkirakan sudah berkembang di Filipina pada tahun 2500 sebelum Masehi. Lalu di tahun 2000 sebelum Masehi, bahasa Proto-Melayu Polinesia ini berkembang seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat berkembang lagi bahasa Melayu Cham, yang diperkirakan sebagai nenek moyang langsung bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno berkembang seiring tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya dan membangun komunitas pesisir sungai dengan menjadikan bahasa Melayu kuno sebagai basantara atau bahasa perantara untuk berkomunikasi. Karena itu, bahasa ini berkaitan erat dengan geografi persebaran penuturnya. Bahasa Melayu kuno ini diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Buktinya adalah prestasi Kedukan Bukit, bukti arkeologi tertua penggunaan bahasa Melayu kuno berhuruf Palawa atau India. Bahasa Melayu kuno ini lalu berkembang di Indonesia pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pada era Samudra Pasai, bahasa Melayu semakin berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya, yaitu Arab dan Persia. Bukti masuknya pengaruh Arab dan Persia bisa dilihat dari prestasi Munyet-Tujoh yang mulai menerapkan penanggalan Hijriyah menggantikan Tari Saka. Lalu, bahasa Melayu sebagai basantara berkembang luas hingga Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Pelaut dari Eropa yang mulai hilir mudik di Nusantara merasa perlu menguasai bahasa Melayu untuk memperlancar komunikasi dengan pedagang Nusantara. Hakikat bahasa menurut Owen di tahun 2006, bahasa adalah kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Pendapat di atas mempunyai arti bahwa bahasa dibentuk melalui kesepakatan guna memudahkan komunikasi antara individu maupun kelompok. Lalu, hakikat bahasa menurut Tarigan di tahun 1989, ia memberikan dua definisi bahasa. Yang pertama, bahasa menurut suatu sistem yang sistematis dan sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang atau simbol-simbol arbiter, dan bahasa ini dibentuk dengan sistem yang bertujuan memudahkan penggunaannya, memahami pola berkomunikasi, dan dapat diajarkan kepada generasi penerus. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk bekerja sama. Juga sebagai alat pemersatu suatu negara untuk mempunyai berbagai bahasa daerah. Fungsi bahasa menurut Abidin di tahun 2010 menjelaskan bahwa fungsi utama sebagai media komunikasi dan memiliki fungsi lain, yaitu 1. Fungsi ekspresif bahasa, yang digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam menggunakan puisi. Pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. Yang kedua, fungsi estetis bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan,
Fungsi estetis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga ada fungsi informatif. Artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir sebagai alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi bahasa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, selain sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia ini mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai lambang kebangsaan nasional, identitas bangsa, alat pemersatu antara daerah, dan mempunyai kearifan budaya lokal yang berbeda-beda. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dari penjelasan ini, bahasa Indonesia mempunyai fungsi vital dalam masyarakat Indonesia maupun bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dampak positif dari bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN mempunyai prospek yang baik untuk berkembang dan merupakan ekspansif lebih luas. Hal ini dikarenakan Indonesia didukung oleh beberapa faktor, di antaranya sektor ekonomi mengalami kemajuan yang cukup besar. Selain itu, dengan adanya pasar bebas ASEAN, Indonesia merupakan pasar yang sangat menguntungkan. Momentum ini sangat bagus, harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk aspek kebahasaan. Keuntungan apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi masyarakat ASEAN. Yang pertama, keuntungannya yaitu media promosi Republik Indonesia. Bahasa merupakan salah satu media promosi yang bagus bagi sebuah negara, baik untuk sekadar dikenal keberadaannya maupun menarik wisatawan dan investor untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah negara. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi masyarakat ASEAN adalah meningkatkan perekonomian dalam negeri. Pemasukan tambahan dapat bersumber dari investasi asing, ekspor produk dalam negeri, ramainya turis yang memadati objek wisata, serta sektor hiburan dan kebudayaan yang mulai diminati oleh negara asing. Karunia Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah serta kebudayaan yang beraneka ragam, harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai modal menjadi negara maju. Hambatan-hambatan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara anggota ASEAN. Yang pertama, dominasi bahasa lain itu lebih populer, seperti bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Serta munculnya bahasa-bahasa lain yang diiringi dengan populer budaya mereka membuat posisi bahasa Indonesia sedikit tergeser. Meskipun masih kayak gitu, bahasa Indonesia masih menjadi primadona dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, munculnya ragam bahasa gaul atau bahasa alay yang mempunyai andil terhadap kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa gaul, menandakan bahwa penghargaan akan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD mulai luntur. Upaya-upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara ASEAN. Yang pertama, upaya diplomasi perlu dilakukan mengingat hubungan antar negara dalam komunikasi ASEAN bersifat resmi. Oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting untuk itu diperkirakan rencana menyusun strategi diplomasi. Yang kedua, mendirikan tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara ASEAN untuk menguasai bahasa yang diperlukan pembiasaan, yang bertujuan sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. Dan yang ketiga, nasionalisasi bahasa Indonesia ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Urgensi dari upaya ini adalah menurunnya minat terhadap bahasa Indonesia. Langkah-langkah yang harus diambil harus komprehensif dan fundamental, artinya harus dirancang dan rencana jangka panjang.
Kesimpulan di atas, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan bahasa ASEAN dengan berbagai kelebihan. Di antaranya, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia juga mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, dan bahasa Indonesia juga mempunyai penyebaran geografis yang luas. Tetapi di negerinya sendiri justru bahasa Indonesia sering disepelekan. Karena masuknya budaya asing yang lebih menarik untuk dipelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.